Hello mates, welcome back to English with Danto. Hari ini kita akan melanjut membahas mengenai part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Ini adalah part keempat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai preposition atau kata depan. Apa itu preposition? Preposition adalah a word placed before noun, noun phrase, or pronoun to define its relationship with another word in the sentences. Kata yang diletakkan sebelum kata benda, frase kata benda, atau kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan hubungannya dengan kata lain. Contoh, we will meet in August. Kita akan bertemu di bulan Agustus. In di sini adalah preposition yang terletak sebelum noun August. Kata in di sini bekerja untuk menghubungkan kata meet dan August. Jadi di sini menjelaskan tentang hubungan waktu. Contoh lainnya seperti the book on the table is mine. Buku di atas meja itu adalah milikku. Kata on di sini adalah preposition yang letaknya sebelum noun phrase, yaitu the table. Kata on ini bekerja untuk menghubungkan kata the table dan the book, dan di sini menjelaskan tentang hubungan tempat. Perlu diketahui, frase yang diawali preposition dan diakhiri oleh noun, pronoun, ataupun sejenisnya, ini kita sebut dengan prepositional phrase atau frase preposisi. Contoh, on the table. On di sini adalah preposition. The table adalah object of preposition. Jadi di dalam bahasa Inggris yang bisa punya objek tidak hanya verb atau kata kerja. Preposition juga punya objek. Bila kita menemukan prepositionnya tanpa objek, bisa jadi fungsi dalam kalimat bukan sebagai preposition, melainkan sebagai adverb, conjunction, ataupun yang lainnya. Prepositional phrase seperti on the table ini bisa berfungsi sebagai objektif. Contoh, the book on the table is mine. Buku di atas meja itu adalah punyaku. On the table di sini adalah prepositional phrase atau frase preposisi. Frase on the table menjelaskan noun book. Prepositional phrase juga bisa berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Contoh, I put the book on the table. On the table di sini adalah preposition phrase. Preposition phrase on the table ini menjelaskan tentang verb put. Dari segi bentuknya, object of preposition bisa berupa noun, noun phrase, noun clause, pronoun, atau gerund. Gerund ini adalah verb ing yang difungsikan seperti noun. Contoh, he talked about Chiro. Dia berbicara tentang Chiro. Chiro di sini adalah noun. He talked about Chiro's story. Dia berbicara tentang kisah Chiro. Chiro's story di sini adalah noun phrase. He talked about what she said. Dia berbicara tentang apa yang dia katakan. What she said di sini adalah noun clause. He talked about her. Dia berbicara tentangnya. Her di sini merupakan pronoun. He talked about living together. Dia berbicara tentang hidup bersama. Living together di sini adalah gerund. Dan living together di sini berfungsi sebagai object of preposition. Berikut ini adalah list preposition yang sering digunakan. Ada yang terdiri dari satu kata saja, ada juga yang terdiri dari 2 atau 3 kata.
Berikutnya adalah jenis-jenis preposition atau types of preposition. Yang pertama, preposition of place, preposition of time, preposition of moment or direction. Tentu masih banyak preposition lainnya. Namun, preposition ini adalah yang paling sering digunakan dan sangat cocok untuk kita yang sebagai pemula ataupun di tingkat menengah. Namun, di sini saya hanya akan membahas mengenai preposition of place saja, sedangkan yang lainnya akan ada di video tersendiri. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu preposition of place. Nah, preposition of place penggunaannya kurang lebih hampir sama seperti pada adverb of place, di mana preposition ini menjawab pertanyaan where, di mana. Contoh, the student studies in the library. Siswa itu belajar di perpustakaan. In di sini merupakan preposition of place. The library menjawab pertanyaan where. Where does the student study? Di mana siswa itu belajar? The student studies in the library. Ada begitu banyak preposition of place seperti aboard, di atas. Aboard ini digunakan jika kita berada di dalam pesawat. Above or over, di atas, ini digunakan untuk objek yang lebih tinggi dari objek pembanding. Along, di sepanjang. Alongside, di samping. Behind, di belakang atau di balik. At, on, dan in, yang artinya di atau pada, dan banyak hal lainnya. Namun di sini kita akan fokus untuk membahas perbedaan penggunaan at, on, dan in yang berkaitan dengan tempat. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu at. Preposition at biasanya digunakan untuk menyatakan tempat atau lokasi yang spesifik, specific point or location. Contoh, there's someone at the window. Ada seseorang di depan jendela. At di sini menjelaskan tentang lokasi, yaitu di depan jendela. At juga digunakan untuk bangunan or building. Contoh, I met her at school. Saya bertemu dia di sekolah. School merupakan bangunan. At juga digunakan untuk alamat yang disertai nomor jalan, address. Contoh, she once lived at number 28 W.R. Supratman Street. Dia pernah tinggal di Jalan W.R. Supratman nomor 28. At juga digunakan untuk nama perusahaan atau tempat kerja, company or workplace. Contoh, Fendi works at Google. Fendi bekerja di perusahaan Google. Yang kedua, on. Preposition on biasanya digunakan untuk surface atau permukaan. Biasanya ini diterjemahkan di atas. The floor in the building untuk lantai dalam bangunan, dan public transport atau transportasi umum seperti bis, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Contoh untuk setiap masing-masing penggunaannya. Leave the things on the table over there. Letakkan barang-barang itu di meja sebelah sana. Nadia work on the 15th floor. Nadia bekerja di lantai ke-15. I was on the bus when she called. Saya berada di bis ketika dia menelpon. Tetapi transport seperti a car or a taxi, kita gunakan preposition in. Contoh, she arrived in the car. Dia datang dengan mobil. Yang ketiga, in. Preposition in biasanya digunakan untuk ruangan tertutup atau lokasi yang berada di area yang lebih luas. Enclosed space or location within a larger area.
In ini juga bisa diterjemahkan di dalam. Contoh, I know my bag is somewhere in this room. Can anyone see it? Aku tahu tasku berada di suatu tempat dalam ruangan ini. Adakah yang melihatnya? Kata room dalam kalimat ini menjelaskan part of house or building, bagian tertentu dalam suatu ruangan atau rumah. Preposition ini juga bisa digunakan untuk benua or continent. Contoh, the coffee firstly found in Africa. Kopi pertama kali ditemukan di benua Afrika. In ini juga digunakan untuk negara or country. Contoh, Rio lived in Dutch. Rio tinggal di Belanda. Untuk lebih memahami ketiga preposition ini, mari kita bandingkan dalam konteks kalimat. Yang pertama, perbandingan antara at dan in. Contoh, I was at Rio's house last night. Saya berada di rumahnya Rio tadi malam. It always cold in Rio's house. The heating doesn't work well. Rumahnya Rio selalu terasa dingin. Penghangatnya tidak berjalan dengan baik. Bila diperhatikan, pada frase Rio's house terdapat dua preposition yang berbeda, di mana pada contoh kalimat pertama menggunakan at, yang mana at di sini menjelaskan bagian rumah yang umum, entah itu di dapur, kamar tidur, atap rumah, ataupun di bagian luar rumah. Berbeda dengan contoh kalimat kedua, yang mana di sana menggunakan preposition in. Jadi in di sini menjelaskan bagian dalam rumahnya Rio, bukan di luar rumah. Yang kedua, perbandingan antara at dan on. Contoh, Revan lives at number 10 Manggis Street. Revan tinggal di Jalan Manggis nomor 10. Revan lives on Manggis Street. Revan tinggal di Jalan Manggis. Kedua contoh ini cukup jelas perbedaannya, di mana pada contoh kalimat kedua saya mencantumkan nomor jalan, yaitu nomor 10. Sedangkan di contoh yang kedua tanpa menggunakan nomor jalan. Yang ketiga, perbandingan antara on dan in. Contoh, there is some water in the bottle. Ada sedikit air di dalam botol. There is a bottle on the bank. Ada sebuah botol di atas bangku itu. Jadi di sini saya menggunakan preposition on dan in untuk benda. Kita pakai on bila benda yang dimaksud berada di atas atau di permukaan benda lain. Sedangkan in kita pakai bila benda yang dimaksud berada di dalam benda lain. Contoh lainnya seperti put your gun on the floor. Letakkan senjatamu di atas lantai. There are puppies in the box. Ada beberapa anak anjing di dalam kotak itu. Berikut ini adalah list yang menunjukkan lokasi atau tempat.